Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi kita di pembahasan selanjutnya tentang transformasi Laplace. Kita sudah awali dengan integral tawajar, kemudian kemarin kita masuk ke definisi transformasi Laplace dan beberapa latihan itu sudah diberikan sebagai review ya, atau pemanasan awal kita sebelum mulai pembelajaran. Kita kembali mengingat bahwa definisi transformasi Laplace dari sebuah fungsi ft, ingat t-nya selalu positif karena dia waktu, itu didefinisikan sebagai integral dari 0 sampai t hingga dari fungsi tersebut e pangkat min st dt. Hasil transformasi ini nanti akan menghasilkan fs ya. Ini tuh hasilnya fs. Jadi hasil transformasi ini adalah fs. Ini definisinya dari transformasi Laplace. Kemarin ada latihan yang belum teman-teman kerjakan, mungkin di situ bagaimana tentukan Laplace dari e pangkat at ya. Yang t pangkat 1 kemarin udah, maaf, t udah, t pangkat 2 teman-teman silahkan coba. Ini saya akan bahas yang e pangkat at. Ini di sini solusinya kita tinggal ikutin aja definisinya, masih sederhana ya. Ini L dari P pangkat at itu siapin, Pak. Ada siapin, Pak. 0 sampai t hingga dari e pangkat at dikali e pangkat min st dt. Kita dapat bahwa limit d menuju t hingga dari 0 sampai b. Ini ingat aturan main bahwa ada sifat, kita punya sifat a pangkat m dikali a pangkat n itu a pangkat m plus n ya. Jadi di sini kalau saya jumlahkan, saya bisa punya e pangkat at ditambah min st ya dt. Saya sengaja saya bikin bertahap biar teman-teman nggak bingung. B menuju t hingga dari B menuju t hingga dari e pangkat, ini kalau negatifnya saya keluarin, s min a ya, min kali min kan plus a, min s tetap ada, t nya saya keluarin, sifat distributif ya, distributif dt. Nah, ingat bahwa integral e pangkat ax dx itu kita punya apa? Masih ingat teman-teman? Ini seper a dari e pangkat ax plus c ya. Artinya di sini kita bisa terapkan limit b menuju t hingga dari min ya per s min a dikali e pangkat min s min a t dari 0 sampai b. Di sini kita punya limit b menuju t hingga. Oke, untuk kasus pertama b-nya masuk ya. B-nya masuk. Ini nanti e pangkat negatif b-nya menuju t hingga dia akan jadi 0 sebelah sini, karena 0 dikali berapapun 0 dikurangi. Di sini kita punya kalau 0 masuk e pangkat 0 1, kita punya min per s min a. Oke. Di sini ini udah disubstitusi limitnya. Artinya kurungnya bisa kita lepas. Saya dapat seper s min a. Oke, ini untuk e pangkat at ya. Ini untuk e pangkat at. Nah, teman-teman, ini masih banyak contoh yang cos bt, t pangkat n. Kemarin kita sebenarnya baru coba t pangkat 2 ya. Nanti kita akan dapat hasil di mana hasilnya itu n faktorial. N faktorial masih ingat ya, bahwa n faktorial itu definisi n faktorial
Ini n faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 terus sampai n, atau n dikali n-1 kali n-2 kali terus sampai 1. Ini sama ya, ini definisi dari faktorial n faktorial ya. Nah teman-teman, sekarang di sini nanti kita akan punya kesimpulan. Ini fungsi gamma ya, fungsi gamma. Kemudian nanti kita cari juga transformasi dari transformasi Laplace dari pangkat AT cos BT. Tapi memang sudah ada tabelnya, kita bisa manfaatkan itu nanti. Tapi kita akan lihat kasus-kasus berikut. Ini ada contoh di mana ft-nya itu percabangan ya. Ft-nya itu hasilnya T jika T-nya di antara 0 dan 1. Di antara 0 sampai 1 dia grafiknya T itu naik ke atas ya. Kemudian kalau T-nya lebih besar dari 1, ini T-nya lebih besar dari 1, dia konstan 1. Nah, kita disuruh menentukan transformasi Laplace-nya. Jadi kita boleh coba sekarang tentukan transformasi Laplace dari ft, di mana ft-nya itu punya percabangan T kalau T-nya itu di antara 0 dan 1, hasilnya 1 untuk T lebih besar dari 1. Secara ilustrasi dari 0 sampai 1 dia naik karena T ya, hasilnya juga 1, selanjutnya konstan. Ini T, ini ft, ini ilustrasi. Ini ilustrasinya. Solusinya gimana? Nah, solusinya itu adalah LFT-nya kita cabangkan juga. Jadi pertama itu dari 0 sampai 1, 0 sampai 1 ya, ini udah tentu ya. Nah, itu kita lihat dulu di sini, lihat tuh di sini 0 sampai 1 ya, nanti 1 baru sampai tak hingga. Jadi bisa kita partisi gitu. Fungsinya itu kan dari 0 sampai 1 itu T ya. T E pangkat min ST dt ditambah, nah ini bukan 0, hati-hati, dari 1 tapi sampai tak hingga, dari 1 dikali E pangkat min ST dt. Di sini kita punya hasil dari ini, integral T pangkat ST kemarin apa? T tulis 1, 0, E pangkat min ST kemarin kita dapat min 1/s E pangkat min ST 1/s kuadrat E pangkat min ST. Nanti ini ke sini ya, plus min. Oke, kita hitung aja. Di sini dapat hasil integralnya itu min T per S dari E pangkat min ST min 1/s kuadrat E pangkat min ST dari 0 sampai 1. Ditambah kita punya di sini, oh ini untuk ini kasus limit harus muncul ya. Ini kasus ini limit harus muncul, sehingga dari ini langsung aja min 1/s E pangkat min ST dari 1 bukan 0 ya sampai B sekarang, tapi B nya menuju tak hingga. Oke, di sini kita dapat apa teman-teman? Kita lihat bahwa kalau T nya kita ganti semua dengan 1, kita dapat min 1 dikali ini E pangkat min S per S ya, diambil lagi dengan E pangkat min S 1/s kuadrat. Ini untuk yang 1 diambil, kalau 0 hasilnya diambil 1/s kuadrat. Ini baru yang ruas sebelah sini. Sebelah sini kalau 1 masuk kita punya ini 1, oke, min E pangkat min S per S ya. Nah kalau B nya kan, B nya itu menuju tangga nanti jadi 0 min, jadi 0 ya. Oke, yang saya punya teman-teman lihat di sini, ini negatif E pangkat min S per S
diambil negatif E pangkat min S per S kuadrat. Di sini S kuadrat ya. Nah di sini ada 2 nih, negatif E pangkat min S ini ada 2, kemudian ini S kuadrat dijadiin 1. Nanti kalau teman-teman selesaikan itu hasilnya dia bilang seperti ini. Loh kok bisa? Coba kita teruskan dulu yang tadi ya. Ini saya akan tulis ulang, min E pangkat min S per S ya, kemudian E pangkat min S juga tapi S kuadrat diambil berapa tadi, negatif 1 S kuadrat. Ini udah dapat 0, berarti plus negatif ya. Kita dapat ini tadi yang ruas kiri dulu. Ini kita dapat negatif dari min E pangkat min S per S. Good. Kita lanjut ya. Kita lanjut, ini jadinya plus loh. Ini jadinya plus. Maka saya punya negatif E pangkat min S per S. Negatif, kita buka semua kurungnya ya. E pangkat min S per S kuadrat plus 1 per S kuadrat plus, kita lihat betulkah plus? Oh soal ini ditambah ya. Ini ditambah, maka dia negatif jadinya. Negatif E pangkat min S per S. Artinya di sini saya punya 1 diambil E pangkat min S per S kuadrat yang penyebutnya sama ya. Kemudian diambil ya kan 2 kali E pangkat min S per S. Gitu teman-teman. Kita lihat di sini. Oh, E pangkat min S-nya ini sama ya, sama ya. S dikali ini kan S diambil. Oh, kita coba nanti ini harusnya jadinya sama. Gitu. Ini nanti menggunakan penyebut yang sama S kuadrat ya. Penyebutnya sama S kuadrat. Kalau kita jadikan S kuadrat, apa yang terjadi? S kuadrat itu 1 min E pangkat min S. Nah, berarti ini kan dikali S ya. Nah, berarti ini 2S E pangkat min S. Udah jadi S kuadrat. Kalau E pangkat min S-nya keluar, maka punya apa? Sama dengan 1 diambil, ya kan? 1 diambil 1 plus 2S E pangkat min S per S kuadrat. Oh, kita ada yang keliru di sini. Nampaknya tadi di sini hasilnya 1 min E pangkat min S loh. 1 min E pangkat min S. 1 min E pangkat min S. Apakah ada yang bisa dicoret di sini? Saya perhatikan dulu pelan-pelan. Ini 2, ini kita asosiatifkan jadi 1 pangkat min S. Berarti ada yang keliru dari sini. Kita cek dulu apakah betul min T per S E pangkat min ST. Good. Terus min 1 per S kuadrat E pangkat min ST. Good. 0 sampai 1. Oke. Ditambah limit dari sini, ini hasilnya min 1 per S E pangkat min ST 1 sampai B. Kemudian kita substitusi batas atas 1 ya. 1 dikali E pangkat min 1 ya min E pangkat min S, betul, per S ya. Diambil 1 masuk E pangkat kali berapa? Kali 1 min S, betul, S kuadrat, oke. Diambil 0 sekarang masuk 0 kali berapapun 0 pangkat ya. Diambil. Nah, ini min kali min nanti jadi plus ya. Ya betul. 0 1 per S kuadrat
ditambah ini sudah dikurangi batas bawah udah masuk betul. Nah sekarang ini B nya masuk, kalau B nya menuju tahingga dia jadinya 0 ya. Nah, dia jadinya 0 nanti batas, oh harusnya 0 dulu, ini ada yang terbalik teman-teman, keliru kita tadi dari 1 dulu, seharusnya 0 B dulu ya, batas atas dulu dapatlah, karena B nya menuju tahingga nanti akan jadi 0, baru 1 masuk diambil min 1/S E pangkat min S, langsung aja kita nulisnya, T nya diganti 1, saya punya E pangkat min S per S. Nah jadi yang sini tuh positif ternyata, yang sini tuh positif, ini selesai 1 ya, E pangkat min S ya, seharusnya ini selesai ya. Berarti saya cuma punya sebetulnya ya langsung aja. Kalau udah kayak gini, ini juga saya hapus. Oke, kita punya jadi apa? 1 min E pangkat min S per S kuadrat. Oh, oke, sekarang udah sama. Tadi ada kekeliruan sedikit. Sampai sini ya. Itu contoh dimana FT-nya bercabang 2 ya. Nah, bagaimana yang 3? Prinsipnya sama aja dengan yang 2, tapi akan kita coba ya. Kita akan coba untuk tentukan lagi. Sabar sebentar. Tentukan transformasi Laplace ya dari FT. Nah, sekarang FT-nya cabangnya 3 nih. Dimana FT-nya itu kita punya percabangan T01. Oh ini kan kalau 0 aja udah. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba. FT-nya T01. Kapan dia T? Itu saat diantara 1, tapi ketika 1 sampai 2 itu dia 0, dan kalau T-nya lebih besar dari 2 hasilnya 1. Ilustrasinya ini T, ini FT. Kalau saya punya 0 di sini 1, di sini 2, dari 1 sampai 2 dia 0. 0 sampai 1 dia T. Berarti di sini juga 1 ya. Ya T. Nah, dari 2 seterusnya dia 1 konstan. Ini ilustrasinya ya. Kalau di sini lebih bagus teman-teman, kita lihat. Nah, bagaimana solusinya untuk transformasi Laplace-nya? Nah, solusinya ini sama seperti yang tadi sebetulnya. Nah, Fs itu kita punya dari Ft kan. Kita punya dari Ft. Di sini bisa kita tulis sebagai Fs itu adalah integral dari 0 sampai 1 itu hasilnya T E pangkat min St ya. dt ditambah, nah dari 1 sampai 2 0 E pangkat min St dt ditambah 2 sampai tahingga, dari itu hasilnya 1 kali E pangkat min St dt. Oke, ini tadi kita udah dapat hasilnya min T per S E pangkat min St. Oke, good. Diambil 1/S kuadrat E pangkat min St ya. Dari 0 sampai 1. Tadi udah kita hitung kan ya, 0 sampai 1. Sebelah sini jadinya 0. Ditambah, nah bagian sini agak berubah. Limit B menuju tahingga dari ini tetap min 1/S E pangkat min St. Cuma di sininya 2 sampai B. Yang ini hasilnya 0 ya. Nah, seperti ini kita bisa cari tadi hasil ruas. Lihat di sini hasil ini 0 sampai 1 sudah kita dapat ya.
hasilnya itu ini ya, min E pangkat min S per S min E pangkat min S per S kuadrat ditambah 1 per S kuadrat. Jadi saya tulis ulang aja, min E pangkat min S nya hasilnya min E pangkat min S per S min E pangkat min S per S kuadrat ditambah 1 per S kuadrat, gitu kan. Kita cek dulu. Oke, betul ya. Nah, per S kuadrat tetap S. Nah, di sininya yang berubah. Sekarang kita lanjutkan, di sininya berubah. Karena sekarang yang dia minta B-nya masuk, kemudian 2 ya. B-nya masuk. Ini ruas yang paling awal ditambah 0. Udah nggak usah lagi ditambah 0 karena B-nya itu kan menuju tahingga, nanti diambil. Kita lihat di sini 2 min 2S ya, min 2S per S. Diambil min E pangkat min 2S per S. Sini kita dapat min E pangkat min S per S diambil E pangkat min S per S kuadrat ditambah 1 per S kuadrat plus E pangkat min 2S per S. Coba kelompokin aja dulu, nanti sederhanakan sama teman-teman. Kalau pakai S kuadrat hasilnya ini ya, ditulis langsung. Ditulis langsung, dia bangun langsung S kuadrat ya. S kuadrat kita dapat nanti ini harus ada S muncul, min S E pangkat min S diambil E pangkat min S, ini bisa dikelompokkan, ditambah 1 ditambah S E pangkat min 2S. Nanti E pangkat min S nya itu bisa keluar, nanti disederhanakan teman-teman jadinya seperti ini ya. Dia ngelompokin E pangkat min S nya aja, satunya di depan. Jadi 1 diambil, ini kan E pangkat S, ini E pangkat min S, berarti jadinya S plus 1 ya, karena min 1 min S tambah SE pangkat min 2S per S kuadrat finish. Tuh teman-teman, kalau ada soal nanti seperti ini buat latihan, pengerjaannya seperti itu ya. Nah, next untuk selanjutnya ini ada pergeseran sumbu S teman-teman. Sebetulnya ada sifat dulu yang namanya kelinearan transformasi Laplace ya. Itu dulu yang harus teman-teman ingat, ada istilah pergeseran sumbu. Ada pergeseran sumbu. Jadi kalau tadinya cuma seper S, katakan S itu ini S, ini Fs ya. Kita punya ini adalah untuk S, maka nanti dia bergeser S min A. Nah, ini bisa jadi ini untuk S min A. Jadi dia bergeser, pergeseran sumbu. Ada lagi, ada yang namanya kelinearan transformasi Laplace. Nah, kelinearan gimana teorinya di sini? Di slide ini nggak muncul ya. Ini cuma ngebahas pergeseran sumbu, di mana kalau awalnya itu Ft pangkat St, kemudian kalau muncul E pangkat At dari Ft, ini nanti teman-teman dikasih 2 fungsi ya. Nah, itu sama aja bergeser, yang awalnya hasilnya Fs sekarang jadi S min A. Jadi dengan tambahan E pangkat At ini, yang tadinya hasilnya Fs bergeser S min A gitu. Dan secara ilustrasi tadi sudah saya gambarkan adanya pergeseran ya. Adanya pergeseran gitu. Nah, kalau kalian transfer Laplace dia bilang begini, kalau ada L dari AFT, nah itu hasilnya adalah A linear dari FT. Jadi kalau ada konstanta, konstantanya nanti aja dulu dihitungnya. Hitung aja dulu Laplace dari ini. Atau secara umum biasanya kita nyatakan kalau ada AFT plus minus GT, itu A-nya bisa keluar, cari dulu Laplace dari FT tambah atau kurang Laplace dari GT. Jadi sama kayak sifat kelinearan
diferensial, integral, Laplace juga bisa gitu. Jadi kalau ada konstanta yang nggak ada fungsinya dia bisa keluar, konstanta tetap dia. Nah nanti teman-teman hitung LFT ditambah kurang LGT-nya ini. Jadi jangan boleh kerjain dulu ini baru ditransformasi, atau transformasi aja satu-satu hasilnya baru dioperasikan. Operasinya tetap bertahan. Kalau penjumlahan, pengurangan dia pengurangan gitu. Itu nanti manfaatnya untuk apa? Ini banyak contoh-contoh pergeseran ya teman-teman. Ini contohnya, kita langsung lihat ke sini aja yang transformasi. Ini ada tabel yang udah disediakan. Kita kan udah nyoba kalau E pangkat AT tadi di awal apa? Kita lihat E pangkat AT. E pangkat AT tadi udah kita kerjakan di awal. Itu hasilnya 1 per S min A ya. Itu 1 per S min A. Itu hasilnya. Nah, kita lihat sekarang di sini. Oke, kita kembali. E pangkat AT 1 per S min A. Jadi kalau teman-teman dapat soal FT, diketahui FT-nya apakah T pangkat N, N-nya ini nanti 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka hasil transformasinya ini ada di kolom kedua. Gitu. Jadi kalau E pangkat AT ditransformasi hasil apa? Ya langsung aja nih 1 per S min A. Kalau cos BT, ya ini 1 per S kuadrat tambah B kuadrat. Sin BT ini. T pangkat N, E pangkat AT, hasilnya ini. N ini tadi faktorial ya, ikuti kaidah faktorial. E pangkat AT cos BT itu punya pergeseran sumbu udah. Ini didapat seperti ini. E pangkat AT sin BT dapatnya seperti ini. Nah ini untuk inverse-nya teman-teman. Tabel ini sepaket dengan inverse-nya. Kalau diketahui 1 per S pangkat N, cari fungsi awalnya, FT-nya itu ya ke sini kita dapatnya. Jadi kita pakai di awal 2 kolom ini dulu, FT dan Fs ya. Kita lihat contoh-contoh soalnya. Nah, di sini kan ada L Laplace dari 3E pangkat 2T dikurangi 2E pangkat 3 dikurangi 3T. Misalnya saya tulis ulang. 3E pangkat 2T ya. Tentukan Laplace dari 3E pangkat 2T itu diambil E pangkat min 3T. Nah, jadi kok kita orang nggak usah repot-repot pakai definisi. Ini ada perintah gunakan tabel ya, gunakan tabel. Nah, yang perlu teman-teman kerjain di awal adalah L dari 3E pangkat 2T diambil. Saya langsung pakai kurung biasa ya. 2E pangkat min 3T biar nggak repot aja penulisannya. Mengikuti yang ada di sini, udah mulai pakai kurung siku bahkan. Kita lihat di sini sama dengan itu sama aja kayak tadi. Ini kan 3 konstanta bisa keluar. Kita cari dulu Laplace dari ini, saya akan konsisten aja lah. Dari E pangkat 2T diambil 2-nya tetap keluar. Kita cari Laplace dari E pangkat min 3T. Kita lihat sekarang E pangkat 2T. Kalau kita lihat tabel E pangkat 2T, T pangkat N nggak jauh, jauh ya. E pangkat 2T itu kan dekatnya ke sini. E pangkat AT ya. Jadi hasilnya itu 1 per S min A. Ini saya tulis dulu. Di tabel itu kalau FT-nya E pangkat AT, maka Fs-nya itu, nah tulis teman dulu gini, sama teman-teman tulis 1 per S min A. Maka kita dapat sekarang 3 Laplace dari E pangkat 2T, saya tulis ulang ya. Diambil 2 Laplace dari E pangkat min 3T. Itu akan sama dengan apa? Kita lihat. E pangkat AT 1 per S min A. Sekarang di sini E pangkat 2T berarti 1 per S min, bukan A lagi tapi 2. Karena A-nya ini 2. 2 diambil. Hati-hati di sini, ini negatif 3 berarti jadi plus ya. 1 per S plus 3. Maka hasilnya adalah 3 1 per S min 2 diambil 2 per S plus 3. Nah, kita cek. Tuh.
Nanti dia difaktorkan, setelah jadi 1, sebenarnya bawah itu nggak usah disederhanakan. Ini kan masih di suku yang berbeda ya. Kalau mau dijadikan satu suku lebih sederhana, kita dapat ini dikali silang 3 kali S plus 3 diambil 2 dikali, ini saya lanjut di sini, S min 2 per, salah saya bawah biarin aja, nanti soalnya bisa 23. Pada beberapa kasus kita faktorkan lagi, jadi biarin aja bawah mah nggak usah dikuadratin ya. Jadi hasilnya itu kita dapat 3S diambil 2S, S ya, atau saya tulis dulu biar nggak bingung. 3S, 3 kali 3 9 min 2S min kali min plus 4. Bawah saya nggak ubah ke kuadrat sekali lagi, karena nanti ada beberapa kasus harus kita faktorkan lagi. 3S diambil 2S, S 9 tambah 4 13. S min 2, S plus 13. Oke, S plus 13, S kuadrat tambah S min 6. Nah, nanti teman-teman silakan coba ya, pahami untuk yang ini, contoh 2, ini saya sebut contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4 gitu ya. Itu silakan nanti dipahami lagi, ini banyak contoh di sini ya. Inverse-nya juga nanti kita akan gunakan tabel. Di inverse juga kasus seperti ini kita bisa gunakan tabel, teman-teman bisa pahami ya. Nah, ini yang saya bilang tadi udah nggak usah di ini, nanti ada pemfaktoran lagi. Nah, ini kita biarkan dulu. Pokoknya teman-teman coba dulu untuk tadi, saya minta dipelajari lagi. Bisa jadi minggu depan kita latihan soal ya. Untuk Laplace boleh lihat tabel kok, boleh lihat tabel. Untuk contoh ini silahkan dipelajari lagi. Ini juga, dan inverse transformasi Laplace tinggal mengikuti tabel aja, kita gunakan tabel supaya dapat hasilnya sesuai nggak, teman-teman cek yang ada di sini gitu. Oke, itu dulu untuk hari ini, saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.